Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sungguh bersyukur kita sudah ada di minggu kedua di bulan September. Minggu lalu saya sampaikan bahwa saya berencana berkhotbah tentang bagaimana Allah itu membuka jalan di tengah-tengah keterbatasan kita manusia. Dan saya sudah menyiapkan beberapa khotbah. Pagi ini saya ingin berkhotbah dari Jana di Sarfat sebenarnya bagaimana ada banyak orang yang mengalami situasi segenggam tepung dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi Allah memelihara dengan luar biasa. Saya sore menyiapkan khotbah tentang Daniel, seorang yang dibuang ya di negeri asing, di Babel, mengalami pergumulan yang sangat hebat. Tetapi Tuhan menolong dengan luar biasa ketika Allah menyelamatkan dia dari gua singa. Mempersiapkan tentang bangsa Israel di Puri Susan, bagaimana ketika bangsa Israel hendak dibinasakan oleh Haman, tetapi Allah menolong, ya bahkan tempat gantungan yang disiapkan untuk bangsa Israel, Mordekhai, menjadi tempat gantungan dari Haman yang ingin membinasakan bangsa Israel. Sungguh Allah itu memberi jalan di tengah-tengah keterbatasan kita. Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi situasi dunia hari-hari ini. Tetapi hari Jumat yang lalu Tuhan memberikan sesuatu dalam pikiran saya untuk menyampaikan tentang pelayanan Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena saya melihat masa-masa sukar ini telah membuat banyak orang lelah, membuat banyak orang stres, frustasi sehingga ada pikiran untuk tidak melayani Tuhan. Mikirin diri sendiri aja susah, mikirin keluarga aja susah, kok ditambahi dengan beban pelayanan. Itu sebabnya mari kita belajar dari firman Tuhan supaya kita tidak enggan melayani Tuhan. Amin. Bahwa segala sesuatu itu ada upahnya. Orang berbuat dosa saja ada upahnya, saudara. Upah dosa adalah maut. Orang yang tidak mau melayani ada upahnya. Terlebih sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau sungguh melayani Tuhan, ada upah besar yang menanti kita. Amin. Mari, pada kesempatan ini saya ingin kita semua belajar satu kebenaran ini ya, bahwa segala sesuatu itu ada upahnya. Saya akan fokus pada pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mari kita membaca bersama-sama satu ayat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya semua kita sepakat bahwa hari-hari hidup yang kita jalani sekarang ini penuh dengan berbagai macam kesulitan. Baru saja kita lepas dari demo yang anarkis. Kita mendengar kabar bencana di Denpasar dan di beberapa daerah sekitarnya Bapak Ibu ya, banjir bandang yang begitu luar biasa. Ada cukup banyak korban, kalau tidak salah terakhir saya mendengar ada 8 korban yang meninggal, belum lagi korban harta benda sangat besar. Sampai-sampai ditetapkan status darurat ya, supaya penanganannya bisa lebih cepat. Dan ini berdampak kepada kondisi hidup, ada kesulitan di sana tentunya.
Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, semua aspek pekerjaan yang menyangkut pariwisata juga terganggu. Banyak bagian yang terganggu karena hal itu. Belum lagi yang terjadi di belahan dunia lain. Yang berdampak secara global. Sampai hari ini, ya perang Israel masih belum berakhir. 3 hari yang lalu Israel menyerang pimpinan Hamas di Kuwait, ya di Doha. Belum lagi di bagian-bagian yang lain. Dan kalau tidak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, seorang politikus Amerika yang terkenal namanya Charlie Kirk. Ya, dia seorang Kristen sejati yang menentang aborsi, yang menentang perkawinan sesama jenis. Dia banyak bicara di kampus-kampus terkenal di Amerika, bahkan di luar negeri. Kemarin ditembak saudara ya, waktu dia bicara di sebuah kampus, dia ditembak oleh sniper, kena di lehernya. Dan dia meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Ada banyak hal dan itu berdampak secara global. Akibatnya apa? Kita mendengar ada begitu banyak hal yang sukar, krisis ekonomi telah menekan begitu banyak keluarga, banyak yang terhimpit secara ekonomi, situasi sosial yang tidak menentu, bahkan politik yang tidak menentu yang banyak membuat orang resah. Dan itu yang saya singgung tadi, di tengah kondisi sukar yang seperti itu, tidak sedikit orang yang merasa frustasi, tidak hanya lelah, tetapi tawar hati. Akhirnya apa? Enggan melayani Tuhan. Tidak mau lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, tidak mau mengambil tanggung jawab baru. Ya, ngurusi diri sendiri aja susah, ngurusi keluarga aja susah, pekerjaan menjadi sulit, ada banyak tantangan. Kok ditambah lagi dengan beban-beban yang lain yang namanya pelayanan. Ada yang berpikir seperti itu? Capek, lelah, sulit. Kenapa harus mempersulit dengan pelayanan? Nah itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini. Bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan di bendang Tuhan tidak pernah sia-sia. Artinya apa? Segala sesuatu sekecil apapun yang kita lakukan bagi Allah itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan? Melayani Tuhan, melayani sesama, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menghargai pelayanan kita? Ya, Tuhan itu mencatat apa yang kita kerjakan. Tuhan menjanjikan upah bagi setiap orang yang setia kepadanya. Ada upah bagi setiap orang yang setia melayani Tuhan. Justru dalam kondisi sulit Bapak Ibu, pelayanan kita itu menjadi lebih bermakna. Amin. Saudara, kalau kita membantu dalam keadaan istilahnya berkelimpahan, semua orang bisa. Tapi memberikan diri, memberikan pikiran, memberikan tenaga, bahkan memberikan kekayaan harta benda maksud saya. Ya di masa-masa sukar itu justru memberi nilai tambah pada pelayanan kita. Mari kita melihat beberapa hal yang sangat penting dari ayat-ayat ini. Bahwa pelayanan yang kita lakukan sekecil apapun itu selalu ada upahnya. Amin. Amin. Ya saya rindu tidak ada seorang pun di antara kita yang karena kesulitan-kesulitan hidup, karena masalah kesehatan, karena masalah pekerjaan, karena masalah rumah tangga atau masalah apapun juga membuat kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita setia di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan apapun kondisi hidup kita, apapun kondisi zaman hari-hari ini. Yang pertama perhatikan, ya saya akan membahas tentang segala sesuatu itu ada upahnya. Ini berbicara mengenai hukum tabur tuai. Ya kita sangat kenal hukum ini, mari kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Rasul Paulus mengingatkan jemaat ya di Galatia, bahkan mengingatkan kita semua tentang sebuah prinsip yang pasti berlaku dalam hidup ini. Pasti berlaku ini, tidak mungkin tidak. Itulah prinsip hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Orang yang menabur pasti akan menuai. Ini pasti terjadi. Sama seperti hukum alam ya. Jika kita menabur benih, kita akan pasti menuai taburan benih itu sesuai dengan jenis benih yang kita tabur. Nah, demikian juga dengan hukum rohani. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, bahkan apa yang tidak kita lakukan untuk Tuhan, itu akan menghasilkan tuaian sesuai dengan taburan kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu jangan kita enggan melayani Tuhan. Amin. Itu taburan di dalam Tuhan. Dan kalau kita menabur benih pelayanan, kita pasti akan menuai hasilnya. Akan menuai buahnya. Ya, sesuai dengan apa yang kita tabur tentunya. Mari kita melihat beberapa hal saudara. Orang yang menabur di dalam daging itu pasti akan menuai kebinasaan. Nah, siapa sih orang-orang yang menabur di dalam daging itu Bapak Ibu ya? Orang yang menabur di dalam daging itu adalah orang-orang yang mengaku Kristen. Atau mungkin ya bukan juga orang Kristen atau orang yang mengaku Kristen ya. Tetapi dia dalam hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang yang egois, itu yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada Timotius juga. Bahwa pada akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar sebab orang hanya mencintai dirinya sendiri. Orang yang menabur dalam daging adalah orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri. Orang-orang yang hidup untuk kesenangan dunia ini, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menolak kehendak Allah. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menabur di dalam daging. Dan Alkitab mengatakan tuaiannya adalah kebinasaan. Makanya jangan sekali-kali kita menabur dalam daging. Amin. Karena kita tahu apa yang akan kita tuai. Itu kebinasaan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa hidup yang jauh dari Allah, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, hidup jauh dari ibadah, hidup jauh dari melayani Tuhan, itu tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Mungkin orang senang karena keinginan dagingnya terpenuhi. Ingat ada godaan yang namanya kesenangan duniawi ya, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang keangkuhan hidup. Mungkin dia terpenuhi kebutuhannya itu, tetapi itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Sewaktu-waktu itu bisa diambil dari hidupnya. Sekali lagi, orang yang hidup jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Yesus, tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Hanya di dalam persekutuan dengan Yesus kita menikmati kebahagiaan yang sejati. Yang ada bagi orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, yang menolak kehendak Allah, yang menolak beribadah kepada Allah, yang menolak melayani Allah adalah kehancuran Bapak Ibu. Baik kehancuran hidup di dunia sekarang ini, juga di kekekalan nanti.
Mari kita perhatikan ini. Menabur dalam daging, hidup untuk diri sendiri, hidup untuk kesenangan duniawi, hidup menolak kehendak Allah hanya akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat. Itu pasti akan terjadi. Inilah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan upahnya. Hal yang berikutnya, orang yang menabur dalam roh itu akan menuai kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu mau menuai hidup yang kekal? Haleluya. Ini penting, apa artinya hidup ini jika Yesus tidak kita miliki, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini tetapi jiwa kita binasa. Mari kita menabur dalam roh. Supaya pada akhirnya kita menuai hidup yang kekal. Siapa sih orang-orang yang menabur dalam roh itu? Adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Allahnya. Orang-orang yang taat kepada firman Allah. Orang-orang yang mau melayani dengan kasih. Orang-orang yang mau menabur waktunya yang berharga. Orang-orang yang mau menabur tenaganya. Bahkan orang-orang yang mau menabur harta untuk pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ia akan menuai hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang dipelihara selama kita ada di dunia ini, tetapi ini berbicara mengenai mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, ini janji yang sangat-sangat indah. Amin. Ini janji yang sangat luar biasa bahwa setiap kebaikan kita, setiap pelayanan kita, setiap kerelaan yang kita tabur di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ada waktunya Tuhan sendiri akan memberi hasil kepada kita. Amin. Tidak hanya di dunia sekarang ini, terlebih yang terutama adalah di kekekalan nanti. Memang yang namanya menabur itu lelah ya, capek ya, ada harga yang harus dibayar. Tetapi ingat, setiap taburan itu akan ada tuaiannya. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan jemu berbuat baik. Dan salah satu bentuk perbuatan baik itu adalah melayani Tuhan. Melayani sesama. Ingat, kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Allah telah melahirkan kita kembali ya di dalam Kristus Yesus untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa kita dinasihatkan untuk untuk tidak jemu berbuat baik? Sebab seringkali saudara, kita ini cepat lelah ya. Seringkali kita ini cepat capek. Kalau sudah pelayanan kita kurang dihargai, apalagi tidak dihargai, ya kita akan berkata, untuk apa saya berbuat baik? Untuk apa saya melakukan ini? Orang tidak menghargai perbuatan baik saya. Orang tidak menghargai pelayanan saya. Untuk apa saya melayani? Toh tidak ada yang peduli, biasanya orang kan seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu berbuat baik. Mengapa? Sebab akan ada waktunya kita menuai. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, saya mulai hari Senin itu sudah keluar kota ya. Bangun dini hari karena harus mengejar pesawat ya. Jam 9 pagi kemudian terbang. Rapat 2 malam, 3 hari, balik sampai di Surabaya, harus menginap lagi karena harus pergi ke kota yang lain untuk melayani. Baru balik nanti Selasa saya harus pergi lagi ke kota lain untuk melayani. Kadang-kadang tidak disambut dengan baik ya.
tidak juga ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Seringkali kita cepat lelah, capek, ngapain. Untungnya apa? Jangan Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik, amin. Karena ada waktunya kita pasti akan menuai. Asal kita tidak menjadi lemah, kata firman Tuhan. Artinya hasil itu pasti akan datang. Pasti tuaian itu akan datang. Hanya saja waktunya itu terserah Tuhan. Yang penting kita sudah tabur. Yang penting kita sudah tabur. Ya sebagai ilustrasi ya, seorang petani itu tidak mungkin menabur pagi hari lalu sorenya sudah menuai. Enggak ada. Masa tanam lombok pagi ini lalu sore sudah panen lombok begitu bertonton. Enggak, tidak mungkin seperti itu. Seorang petani tahu bahwa untuk menghasilkan tuaian yang baik akan ada proses ya, tanah itu harus diolah sedemikian rupa, benih harus mati dulu baru bisa bertumbuh. Ya, kemudian baru akan menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan pelayanan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Apa yang kita tabur hari ini tidak langsung kelihatan hasilnya. Tidak langsung kelihatan buahnya, tetapi pada waktunya Tuhan, percayalah, pada waktunya Tuhan percayalah, Bapak Ibu, Tuhan akan mendatangkan tuaian bagi kita. Tanpa terasa saya sudah 20 tahun lebih melayani Tuhan. Dan saya melihat tuaian mulai diberikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setia. Ya, bayangkan kalau pada masa-masa sukar seorang petani memilih untuk tidak menabur lagi, untuk tidak menanam lagi. Ini masa yang sulit, ini masa yang kering. Lebih baik tidak usah menabur. Apa yang terjadi? Orang ini tidak akan punya harapan untuk menuai. Amin. Karena dia tidak menabur. Tetapi petani yang bijaksana, dia akan tetap menabur. Karena ia tahu tanpa menabur itu tidak akan pernah ada tuaian. Perhatikan ini. Tanpa menabur tidak akan pernah ada hasil. Nah demikian juga dengan pelayanan kita Bapak Ibu ya. Jika kita berhenti menabur hari ini, jika kita berhenti melayani hari ini, berhenti memberi hari ini, berhenti berbuat baik hari ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menerima tuaian. Hilanglah semua kesempatan itu. Tetapi kalau kita tetap setia menabur dalam roh, sekalipun situasi sulit, sekalipun kita sendiri mengalami pergumulan, ada kekurangan, upah kekal pasti akan kita terima. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Amin. Tuhan selalu menepati janjinya. Mari Bapak Ibu jangan kita menjadi lemah. Ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang melayani mungkin terasa berat. Saya juga merasa capek. Tidak seperti dulu lagi ya. Kalau masih kepala 3 dulu, waduh luar biasa. Surabaya PP itu, enteng saudara ya. Berangkat jam 2 pagi sampai rumah jam 12 malam besok seger. Kepala 40 masih oke lah, 50 ke atas sudah mau 55. Kalau berangkat pagi pulang malam besoknya langsung KO. Ada yang seperti itu? Ya. Capek, lelah, tidak bisa disamakan dengan usia-usia muda lagi. Sekalipun saya masih kelihatan muda ya. Buktinya tadi yang di depan tambah seger ya Om Doni, puji Tuhan. Karena tidak jemu-jemu melayani sekalipun mungkin lelah. Amin Bapak Ibu. Ya, memang berat apalagi situasi sulit, tetapi lihat pelayanan kita sebagai taburan. Amin Bapak Ibu. Saya menabur nih. Saya menabur. Capek, tapi saya menabur.
kata firman Tuhan, orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata akan menuai sampai kepada berkas-berkasnya. Amin. Ishak pada waktu musim kering, dia tetap menabur. Dan atas berkat Tuhan dia menuai 100 kali lipat. Ini orang yang menabur. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara, lihat itu sebagai taburan. Pagi ini banyak yang melayani Tuhan. Semua kita melayani Tuhan pagi ini. Kita sedang menabur benih. Dan pada waktunya Tuhan pasti kita akan menuai. Kemudian Bapak Ibu, waktu, tenaga, pikiran yang kita curahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Yakinlah itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah hilang begitu saja. Sekalipun tidak instan kita lihat saat kita menabur, kita melihat hasilnya. Tetapi pada akhirnya kita pasti akan menuai. Tuhan tidak pernah menutup mata pada apa yang kita lakukan untuk kemuliaannya. Amin. Tuhan tidak pernah menutup matanya Bapak Ibu. Dia pasti memberikan tuaian itu tepat pada waktunya. Jadi segala sesuatu yang kita tabur itu pasti akan berbuah. Jika kita menabur dalam Tuhan, jika kita menabur dalam Roh, percayalah kita akan menuai upah kekal yang datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita tetap setia. Jangan kesulitan-kesulitan ini membuat kita enggan. Jangan anggap pelayanan ini sebagai beban yang memberatkan hidup kita, tapi pandang sebagai taburan yang satu waktu pasti akan menghasilkan tuaian untuk kita. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu. Jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tadi kita sudah membaca Rasul Paulus mengingatkan, ya karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ya janganlah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau Bapak Ibu membaca seluruh konteks dari ayat ini, ya, Paulus ini sedang menuliskan ayat ini dalam situasi yang sulit. Bukan situasi yang mudah. Setelah dia berbicara tentang penderitaan Yesus, tentang kematian Yesus, dan tentang kebangkitan Yesus, dia berbicara jangan goyah, tetap teguh, setia dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Bahkan kondisi jemaat mula-mula pada waktu itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sukar. Mereka ditolak Bapak Ibu. Mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka menghadapi ancaman maut. Ya, karena orang-orang percaya diburu, orang-orang percaya dipenjarakan, orang-orang percaya dibunuh. Tetapi dalam kondisi yang sulit seperti itu, Paulus berkata, jangan goyah. Layani Tuhan. Sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Jadi ini bukan diberikan pada masa-masa muda, tidak. Coba lihat satu hal ini, bahwa dunia itu sering mengabaikan jerih payah kita. Ini realita yang harus kita pahami dalam kita melayani Tuhan. Dunia itu sering mengabaikan jerih payah kita. Mari kita jujur Bapak Ibu ya, kita ini merasa capek, merasa lelah karena upaya kita tidak dihargai. Karena Bapak Ibu tidak pernah khotbah ya, kalau situasi jemaat tegang seperti ini saya jadi lebih gampang capek saudara. Loh jujur aja. Coba kalau Bapak Ibu perhatian ada senyumnya, sekali-kali amin gitu, rasanya semangat saudara. Amin Bapak Ibu. Coba kalau ngajar di kelas muridnya tidur semua, saudara akan keluar karena capek. Ini realita. Kita ini kalau jerih payah kita nggak dihargai, kita ini seringkali capek, saudara. Contoh, kita bekerja untuk keluarga, ya, untuk anak-anak, tetapi
kita tidak selalu mendapat ucapan terima kasih. Kadang istri, ibu bangun sudah pagi-pagi karena anak sekolah jam 6 harus berangkat, suami kerja, ya setidaknya sambil nganter anak sekolah langsung ke kantor, jam 4 pagi sudah bangun, masak air, masak nasi, masak, kemudian setelah makan nggak ada terima kasih langsung kabur begitu saja. Biasanya kecewa nggak mama-mama? Jujur. Apalagi sudah masak capek-capek, nggak dimakan saudara sama suami. Nggak dimakan sama anak-anak. Terus tahu-tahu temennya bilang, suamimu makan di warung Padang. Langsung, betapa malang nasibku. Anaknya siang disiapin makan pulang sekolah, bontotannya nggak dimakan. Tahu-tahu gojek saudara, warung emak gitu. Warung bapak, kedai oma, kedai opa, kedai om Doni. Betapa sakitnya hati ini saudara ya. Lalu papa sudah pergi jauh-jauh, bawa oleh-oleh, nenteng-nenteng begini saudara. Taruh dek makan, gak ada terima kasih ini. Pernah berterima kasih sama pemain musik? Oh Chris, thank you ya pelayanannya. Pernah? Loh kok diam? Saudara capek kalau nggak dihargai. Itu memang kondisinya seperti itu, dunia seperti itu. Kita rajin berbuat baik tetapi sering kali dibalas dengan kekecewaan. Bapak Ibu itu dunia. Kita melayani di gereja, tetapi tidak semua jemaat bisa mengerti pelayanan kita. Tidak semua jemaat bisa menghargai pelayanan kita. Pada akhirnya kita berkata, apa artinya aku melakukan ini? Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak mau mencari upah dari dunia ini. Amin. Kita mau mencari upah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan jerih payah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi petikan gitarmu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Pukulan drummu, bassmu, keyboardmu, ya gerakan choir. Semua yang kita lakukan, penerima tamu, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Semua persembahan saudara, pemberian saudara, waktu saudara, tenaga saudara, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Allah itu bukan Allah yang tidak adil sehingga dia melupakan pekerjaan anak-anaknya. Coba kita lihat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Amin. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita tetap semangat apapun yang kita hadapi. Manusia bisa lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Manusia tidak mengucapkan terima kasih, tapi Tuhan menghargai. Ya, dunia tidak menghargai, tetapi Tuhan selalu mencatat, mengingatnya, menuliskannya dalam buku kehidupan itu. Orang lain menyepelekan mungkin, tidak memandang dengan sukacita setiap apa yang kita lakukan, bahkan mungkin mengkritik, bahkan mungkin mengejek, bahkan mungkin mengolok. Walah suaranya suara 15 saja tetap nyanyi. Tuhan selalu mengingat. Amin. Dia Allah yang setia, dia Allah yang adil. Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Dia mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Ia mencatat setiap jerih payah kita. Dan ia sendiri yang menjanjikan upah bagi kita. Ini yang harus kita pahami, makanya jangan lelah. Sekalipun kita seringkali lelah, artinya jika lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Roh Kudus memberi kekuatan yang menopang. Salah ya? Nah itu kan manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak bisa lupa. Ya, Tuhan menjanjikan itu dan upah dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada pujian manusia, Bapak Ibu. Kadang-kadang istri saya bilang, Pak, kamu pas rapat tidak ketemu sama ini. Kamu tidak diajak ngomong sama ini. Kamu tidak ngapain mikirin gitu. Yang penting saya datang, saya melayani, saya berbicara, saya memberikan pendapat, saya bekerja, nggak diajak ngomong ya nggak apa-apa. Karena setiap saat Tuhan bicara sama kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Loh ini penting. Upah dari Tuhan jauh lebih besar daripada pujian manusia. Bahkan kalau kita melayani untuk cari pujian manusia dan manusia memuji kita, maka tidak ada lagi upah dari Tuhan. Karena tujuan kita mencari pujian dari manusia. Jadi jika kita hanya mencari upah dari manusia, kita pasti akan cepat kecewa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan menemukan upah besar, upah yang lebih besar dari dunia yang dapat berikan kepada kita. Apa upah itu? Pertama-tama sukacita rohani yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu saya pernah loh terima telepon itu sampai 3,5 jam. Karena kami diskusi teologi. Dia salah memahami tentang keselamatan. Saya sabar sampai anak saya telepon, kata istri saya, tunggu papa masih telepon. Telepon sama siapa sih ma? Wis sak jam iki, telepon maneh, sik durung mari, telepon maneh, sik durung mari. 3,5 jam. Tapi ada sukacita dalam diri saya ketika saya bisa menolong orang untuk mengenal kebenaran Alkitabiah. Amin. 3 jam telepon itu panas loh saudara. Belum lagi pulsanya. Haleluya. Ada sukacita. Saya kemarin datang ke satu kota, ketemu, bisa menolong seseorang. Sukacita. Sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian ada damai sejahtera. Orang yang melayani itu ada damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Saya nggak tahu itu bagaimana bisa terjadi. Tetapi itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang-orang yang sungguh melayani Tuhan pasti merasakan damai sejahtera itu. Merasakan sukacita itu dan orang akan tetap setia karena tahu damai sejahtera itu sungguh sangat luar biasa. Kalau orang belum damai sejahtera melayani Tuhan, jangan-jangan belum melayani Tuhan, tapi masih melayani diri sendiri karena masih mau mencari pujian dari manusia. Apalagi melayani dengan marah-marah gitu, kecewa karena sudah tidak ada damai sejahtera. Itu justru apa itu? Justru kekecewaan yang justru merusak kehidupan. Kemudian yang lebih indah lagi, akan ada mahkota kekal di surga bagi orang yang setia sampai akhir. Kitab Wahyu pasal 2 mengatakan, setialah setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kekal, mahkota kehidupan. Ya mungkin ada satu ilustrasi yang bisa menolong kita, ada seorang bapak atau mungkin ibu, ya dia setia melayani pekerjaan Tuhan, pelayanannya sangat sederhana. Ya ketika kebaktian dimulai jam 6 pagi, jam 5 dia sudah datang, dia ikut mengatur gereja, membersihkan gereja. Orang tidak pernah memberikan ucapan terima kasih, orang tidak taunya gereja bersih aja, ready aja, siap aja. Lalu ada seorang lain yang mengatakan, kenapa bapak, kenapa ibu mau melakukan ini? Enggak ada penghargaan. Lalu apa jawab bapak ini, jawab ibu ini? Aku melakukan bukan untuk cari penghargaan manusia, aku melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Aku melakukan untuk
melayani Tuhan. Aku melakukan untuk Allahku yang sudah menyelamatkan jiwaku. Dia tidak pernah melupakan saya. Orang boleh tidak menghargai saya, tetapi Tuhan selalu mengingat. Dan saya tahu ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh setia melayani Dia. Inilah iman yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Saudara, sudah nggak usah pedulikan apa kata dunia. Jangan harapkan pujian dari dunia. Biarlah mereka melupakan semua yang kita lakukan, tetapi Tuhan tetap menghargai kita. Tuhan tetap mengingat pengorbanan kita. Dan yang lebih pasti, kita pasti akan menuai buahnya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saat melayani mungkin ya ada yang tidak melihat jerih payah kita. Ada yang enggak ngucapin selamat. Jangan kecewa Bapak Ibu. Tuhan melihat. Tuhan itu adil. Tuhan akan memberi upah. Ya ketika kita harus mengorbankan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat. Mengorbankan tenaga kita, bahkan kita biaya yang kita lakukan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab apapun yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya jujur kadang kami menghitung saudara ya. Bahwa ini ongkosnya ke bandara aja piro. Kan begitu ya. Ya memang tiket dibelikan, penginapan dibelikan, tapi Gojeknya piro, belum balik. Kalau nunggu besok penginapannya berapa. Balik lagi, kemarin naik kereta 2 orang, sudah berapa. Makannya, kopinya, pisang gorengnya, telur asinnya piro. Kadang ngitung, tapi jangan dipikir saudara. Ini kan torok kita ya. Toroknya 1000%. 1000% tak akan cukup gitu. Tapi jangan hitung-hitungan. Amin Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungan, apa yang saya ceritakan boleh temui saya. Realita pelayanan yang saya hadapi. Tapi kenapa saya tidak jemu-jemu? Saya tahu Tuhan menghargai. Amin. Tuhan mengingat dan Tuhan itu memberi upah. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Makanya mari kita melayani dengan rela. Bukan untuk pujian manusia. Melayani dengan rela untuk kemuliaan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang setia. Pada waktunya Dia pasti memberi upah. Yang ketiga Bapak Ibu, upah pelayanan itu bukan hanya materi ya, tetapi kekekalan. Ini yang harus kita pahami, bukan hanya materi. Tetapi kekekalan. Ya salah satu kesalahan pandang ya yang sering kali muncul dalam pelayanan adalah ketika orang mengaitkan pelayanan itu hanya dengan berkat-berkat jasmani. Orang berpikir kalau aku setia beribadah, kalau aku mau melayani, pasti Tuhan balas dengan uang. Tuhan balas dengan rezeki. Tuhan balas dengan kemudahan dalam hidup ini. Orang seringkali berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pagi ini Bapak Ibu, bahwa upah pelayanan dari Tuhan itu jauh melampaui hal-hal materi. Amin. Jauh melampaui hal-hal yang ada di atas muka bumi ini. Rasul Paulus sendiri dia menjadi teladan bagi kita ya Bapak Ibu. Ia melayani bukan untuk mendapat keuntungan duniawi. Bahkan dia seringkali harus menderita. Dia seringkali merasa lapar. Seringkali dia merasa kedinginan, kelelahan. Mengalami cambukan, mengalami penjara, ditolak. Penganiayaan yang luar biasa. Tetapi Paulus tetap bersuka cita. Sebab ia tahu bahwa upah rohani jauh lebih besar daripada upah duniawi ini. Itulah mahkota yang dia nantikan Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Jangan kita terus saja salah karena mengaitkan ya pelayanan dengan berkat-berkat duniawi. Kesuksesan ya.
hal-hal yang sifatnya material. Mari kita lihat saudara, upah itu berupa sukacita dan damai di dunia ini. Ini yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, pelayanan sejati itu membawa sukacita yang tidak dapat dibeli dengan harta duniawi. Ya, ada kebahagiaan ya, ada sukacita ketika kita melihat jiwa-jiwa diselamatkan, ketika kita menolong orang mengenal Tuhan, ketika kita menolong orang dapat menerima keselamatan, ketika kita membawa orang memuji Tuhan, naik dalam hadirat Tuhan, ada damai sejahtera ketika kita tahu bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari keberadaan diri kita. Itu sukacita. Ada kepuasan batin kalau kita tahu bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita dan memakai kita dalam bendang-Nya. Ini luar biasa. Ingat kata Tuhan Yesus, adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Terlebih bahagia berkorban daripada menerima. Terlebih bahagia melayani daripada dilayani. Itu sebabnya dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah sukacita yang tadi saya katakan hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kalau orang tahu sukacita itu, dia tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, nyanyinya, ku mau melayani Tuhan. Amin. Ya, biar dunia penuh dengan kesukaran. Biar ada penderitaan, ku mau tetap melayani Tuhan. Melayani, lebih sungguh. Amin. Itu yang pertama, sukacita dan damai sejahtera di bumi ini. Kemudian yang kedua adalah upah berupa hidup yang berarti, Bapak Ibu ya. Ya, tentunya kita senang ketika kita tahu bahwa hidup kita ini memiliki arti. Bapak Ibu, pelayanan kita, perbuatan baik kita, kasih kita, pengorbanan kita, itu membuat hidup kita itu menjadi tidak sia-sia begitu loh. Ada manfaatnya, ada artinya, menjadi berkat. Ya, banyak orang di dunia ini mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar kesenangan duniawi, ingin populer kan seperti itu ya. Tetapi pada akhirnya merasa kosong, hidupnya enggak berarti. Ada lubang besar di dalam hidupnya. Tetapi ketika kita ini mau melayani Tuhan, kita mau melayani sesama, kita sedang mengisi hidup kita dengan nilai-nilai yang bersifat kekal. Hidup ini jadi berharga Bapak Ibu. Bukan karena besar kecilnya pelayanan kita, bukan. Tetapi karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Karena kita melakukan untuk Tuhan. Ingat, siapapun juga yang memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ini, air putih saja upahnya tidak akan hilang dalam kerajaan sorga. Air putih loh Bapak Ibu. Ya, air putih itu seperti ini kalau Bapak Ibu tidak tahu. Upahnya enggak hilang. Upahnya ada. Sekalipun buat batuk. Cara minumnya yang salah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, puncaknya adalah upah mahkota kekal di surga. Amin. Ingat kata-kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan bagiku. Hakim yang adil, tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, mahkota ini bukan bicara tentang mahkota emas ya.
Seperti pujian anak sekolah minggu itu ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota apa? Bermahkotakan mas halil. Bukan soal itu. Bukan perhiasan duniawi seperti itu. Ya, karena kita nanti menerima mahkota itu berarti penghargaan Bapak Ibu ya. Kita dihargai oleh Tuhan, kesetiaan kita diingat oleh Tuhan. Itulah upah terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebagai contoh ya, katanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bapak Ibu, tanda-tanda jasa pahlawan itu seorang guru ada pada diri murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Ya, seseorang bisa jadi presiden, menteri, bisa jadi pegawai negeri, pengusaha sukses. Dari mana mereka bisa memiliki semua pengetahuan itu? Dari guru. Makanya kata Alkitab, mahkota gembala itu jemaat. Kalau jemaatnya dewasa iman, dewasa rohani, giat melayani Tuhan, itu mahkota gembala jemaat. Mahkota orang tua adalah kehidupan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya hidup benar, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup saleh, ya, jujur, takut akan Tuhan, itu mahkota dari orang tua. Nah, mahkota kita sebagai saksi Kristus adalah kalau ada jiwa-jiwa dijangkau karena pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melupakan itu. Tuhan terus mengingatnya dan mencatatnya, dan Tuhan pasti akan menghargai itu. Puncaknya adalah kemuliaan kekal dalam kerajaan surga. Mungkin sebagai ilustrasi untuk menolong kita, ada seorang misionaris yang telah mengabdikan hidupnya berpuluh-puluh tahun. Ya, di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang penuh dengan penderitaan. Kemudian dia kembali ke kota asalnya. Pada waktu dia turun dari kapal, yang pulang ada banyak orang. Di antaranya adalah politikus, ya, penguasa, ya, pemerintah. Ketika turun dari tangga kapal, maka politikus ini, pemerintah ini, orang yang berkuasa disambut dengan pengawalan yang luar biasa, diberi kalung bunga, disiapkan mobil mewah, dan dia dibawa ke tempat yang tentunya tempat yang sangat baik. Tetapi misionaris ini berkata dalam hatinya, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, tapi tidak ada seorang pun yang menyambut aku. Bahkan gereja yang mengutus aku pun tidak ada menyambut aku. Lalu Tuhan berbicara dalam hatinya seperti ini. Anakku, jangan kecewa, jangan putus asa. Kamu belum pulang ke rumahmu yang sesungguhnya. Saat kamu pulang ke rumahmu yang sesungguhnya, engkau akan disambut dengan sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Di dunia mungkin tidak ada yang menghargai kita. Karena memang kita tidak kerja untuk dunia. Tidak mencari upah dari dunia ini. Tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Untuk memuliakan Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kita. Saat dia menjemput kita. Dia akan menjemput kita dengan sorak-sorai. Amin. Dia telah menyediakan satu tempat tinggal kekal di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya jangan sekali-kali melihat pelayanan sebagai beban yang harus diberi imbalan duniawi. Oleh apa? Jangan saudara. Ini bukan beban dengan imbalan duniawi. Ini adalah kesempatan untuk kita memuliakan Allah. Untuk kita menerima upah besar. Tidak hanya di bumi, terutama upah besar dalam kerajaan surga. Jangan fokus pada upah materi yang akan membuat kita kecewa seperti seorang misionaris tadi dalam ilustrasi yang saya sampaikan. Kenapa aku tidak disambut seperti orang itu? Jangan, tapi harapkan upah kekal dalam kerajaan surga. Dan mari kita melayani dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, apa penerapannya bagi kita pagi ini? Ya, pertama-tama, melayani adalah kesempatan. Melayani itu bukan beban. Ya, mungkin ada di antara kita ketika mendapat tugas pelayanan. Aduh, ini pekerjaan tambahan. Aduh, aku enggak punya waktu. Aku sibuk Pak Pendeta.
Saudara, adakah waktu sibuk untuk orang-orang yang penting dalam hidup kita ketika dia datang? Enggak ada, saudara. Kalau kita mengatakan kita sibuk untuk Tuhan, berarti Tuhan tidak penting untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Kita selalu akan memberi waktu untuk apa-apa yang kita anggap penting. Seperti pagi ini, kita duduk di ruangan ini, ya 2 jam lah. Kenapa? Karena Tuhan penting bagi kita. Karena firman Tuhan penting bagi kita. Karena menyembah Tuhan penting bagi kita. Tapi orang yang tidak memberi waktu bergereja, Tuhan tidak penting. Firman tidak penting, ibadah tidak penting. Kan seperti itu. Ya, ini kesempatan untuk kita menabur, kesempatan emas untuk kita nanti menuai berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Selama masih ada waktu, mari gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Kemudian pelayanan itu adalah investasi kekal, Bapak Ibu ya. Ya, saya harap ini dicamkan dengan baik-baik. Ini investasi yang sifatnya kekal. Kita suka invest kan? Invest uang, invest emas, invest macam-macam. Tapi pelayanan adalah investasi yang sifatnya kekal. Segala tenaga yang kita berikan, waktu, bahkan biaya yang kita keluarkan, itu bukan kerugian sama sekali. Itu bukan kerugian, Bapak Ibu. Itu investasi. Karena apa? Satu waktu kita akan menerima buahnya. Amin. Jangan hitung-hitung rugi waktu aku rek. Rugi tenaga aku. Rugi biaya saya. Jangan, Bapak Ibu. Itu bukan kerugian, itu investasi. Mungkin kita tidak melihat sekarang hasilnya. Tetapi yang kita lakukan sekarang itu bergema sampai di dalam kerajaan surga. Amin. Apa yang kau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Itu firman Allah bagi kita. Pelayanan adalah jawaban iman di tengah kesulitan. Ya, justru dalam kondisi-kondisi sulit, pelayanan kita itu menunjukkan bahwa kita tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi kita bergantung pada kekuatan Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, mungkin ada yang sempat lihat status saya. Dia peliharaku, saya buat seperti itu. Dia peliharaku, di senang atau susah. Dia peliharaku, itu saya buat di luar kota. Ketika saya mulai menghitung. Loh, ngitung saudara, kalkulatori jalan. Lalu Tuhan menyediakan seorang anak Tuhan, membuka hatinya untuk kami berdua, membuka rumahnya, membuka kulkasnya, membuka dompetnya, membawa saya ke tempat makan. Makanya saya buat tulisan itu, dia peliharaku. Saya nangis dalam hati. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Justru dalam masa sulit ketika kita masih memberi, ketika kita masih memberi tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta. Itu bukti bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan situasi. Ya, kalau ada waktu nanti aku datang. Kalau ada uang nanti aku datang. Kalau ada tenaga aku akan datang. Tidak, saudara. Kalau Tuhan perintahkan aku akan datang, sebab Dia juga yang akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Amin. Hal yang terakhir, pelayanan itu menguatkan hati kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, menguatkan hidup kita sendiri. Jangan lupa, ketika kita melayani, bukan hanya orang lain yang diberkati, tetapi kita sendiri pun diberkati oleh Tuhan. Saya mengajar sampai hari ini, saudara, tidak membuat saya lebih bodoh. Tetapi membuat saya lebih mengerti, lebih memahami. Orang mengajar itu belajarnya 2 kali. Mempersiapkan RPS, mempersiapkan materi, belajar sebelum masuk kelas, membaca lagi, kemudian mengajar. Saat orang diberkati melalui pengajaran saya lebih diberkati lagi, saudara.
Melayani itu melatih iman kita. Amin. Ya, melayani itu melatih kerendahan hati kita. Melayani itu melatih kesabaran kita. Melayani itu menumbuhkan kasih dalam diri kita. Saudara, kalau mau belajar rendah hati, mulailah melayani. Amin. Karena tidak bisa kita melayani tanpa kerendahan hati. Kalau mau kuat iman, mulai melayani, saudara. Kalau mau sabar, mulai melayani. Kalau mau memiliki kasih yang lebih besar, mulai melayani. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita semangat. Dan mari kita tetap terus melayani Tuhan di tengah-tengah situasi apapun juga. Sama-sama kita